Sebagai salah satu media televisi pertama di Bumi Batu Akal, Brau TV menyajikan beragam informasi, dinamika dan peristiwa yang terjadi. Ragam wanita, lensa pendidikan dan olahraga, Kilas Batu Akal membangun. Jendela wisata dan budaya. Bersyukurlah itu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Semua terangkum dalam rangkaian berita daerah. Sesaat lagi kita saksikan berita daerah Kabupaten Brau. Brau TV, media inspirasi Kota Sanggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Brau Televisi. Pemirsa, kembali kami hadir dalam fokus berita daerah yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 akan menjadi laporan khas redaksi kami. Anda masih bersama kami Brau Televisi, media inspirasi Kota Sanggam. Berita terkini kembali menjumpai pemirsa melalui kelas berita yang hadir untuk menyampaikan informasi seputar Kabupaten Brau setiap hari. Inilah berita daerah selengkapnya. Pemirsa, inilah kilas Batu Akal membangun. Pemirsa, Bupati Brau Makmur HAPK secara resmi membuka sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara di Kabupaten Brau. Acara tersebut digelar di Gedung Balai Mufakat pagi tadi. Acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dihadiri oleh narasumber dari Badan Kepegawaian Negara Pusat, Kuku Heruyanto SHMH, serta Ahmad Anik SHLLM dari Badan Kepegawaian Negara Regional 8 Banjarmasin, para SKPD terkait, serta para undangan. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Brau menyelenggarakan sosialisasi bagi aparatur sipil negara. Pelaksanaan ini diselenggarakan selama 2 hari, mulai tanggal 19 sampai dengan 20 November 2014 di Gedung Balai Mufakat Tanjung Redep, Kabupaten Brau. Adapun peserta yang diikut sertakan dalam sosialisasi ini yaitu sebanyak 69 orang yang menangani bidang kepegawaian yang terdiri dari 59 orang dari SKPD dan 10 bagian. Dalam laporannya, Kepala BKPP Kabupaten Brau Dr. Andes Abdul Rifai menyampaikan maksud dan tujuan atas diselenggarakannya kegiatan ini, yakni untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap aturan-aturan kepegawaian sehingga hak dan kewajiban aparatur dapat dipenuhi. Untuk menyamakan persepsi tentang peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang saat ini sudah mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap aturan-aturan kepegawaian sehingga
hak dan kewajiban aparatur dapat terpenuhi. Pada sosialisasi tersebut ada pun 6 materi yang akan disampaikan, yakni penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, penjelasan aturan-aturan kepegawaian, penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, dan petunjuk teknisnya dan simulasinya, pengisian formulir sasaran kerja PNS, penilaian capaian sasaran kerja PNS, serta pengisian penilaian prestasi kerja PNS. Dalam sambutannya, Bupati Berau Makmur HAPKMM berharap agar melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 ASN ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi upaya kita untuk mewujudkan reformasi birokrasi demi terciptanya pelayanan publik yang prima, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, dan peningkatan kinerja birokrasi yang semakin baik. Saya berharap melalui Undang-Undang ASN ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi upaya kita untuk mewujudkan reformasi birokrasi demi terciptanya pelayanan publik atau prima yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, dan peningkatan kinerja birokrasi yang semakin baik. Dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi, di daerah harus mengikuti program yang telah ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi. Tim Liputan, Berau Televisi, Eri Suparjan, Windaru melaporkan. Pemirsa, inilah Ragam Banuanta. Pemirsa, Kamis pagi BKPP akan menggelar pelaksanaan seleksi tes bagi CPNS dengan menggunakan sistem CHAT. Pengumuman pelaksanaan seleksi sesuai dengan surat pengumuman Bupati Berau tentang pengadaan calon pegawai negeri sipil, formasi aparatur sipil negara dari pelamar umum di lingkungan Pemkab Berau formasi tahun 2014. Pelaksanaan seleksi CPNS aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Berau yang dimulai pada 20 November tersebut, peserta diwajibkan mengenakan pakaian rapi dengan baju berkerah dan tidak mengenakan celana ataupun rok pendek, serta tidak mengenakan topi saat berada di ruang seleksi. Selama seleksi, peserta diminta tidak membawa handphone, arloji, dan perlengkapan elektronik lain. Setiap peserta hanya diwajibkan membawa kartu peserta tes dan kartu tanda penduduk yang asli. Pada pelaksanaan seleksi, panitia membaginya dalam 29 sesi, di mana setiap harinya akan dilaksanakan 5 sesi, terkecuali pada tanggal 21 November yang dilaksanakan 4 sesi. Pembagian sesi tersebut sebelumnya telah dikoordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional. Sementara tim BKN saat ini sudah berada di Kabupaten Berau. Mengingat pesertanya berasal dari berbagai kecamatan pedalaman dan pesisir, BKPP telah menyebarluaskan informasi melalui website www.braucap.go.id. Selain itu, informasi juga telah diteruskan kepada seluruh kecamatan. Begitu juga dengan jadwal pelaksanaan, pihak BKPP juga menyampaikan jadwal pelaksanaan seleksi ke PLN maupun Telkom dalam dukungannya agar tidak terjadinya pemadam pada saat seleksi maupun dukungan jaringan internet, karena seleksi yang dilaksanakan berbasis online. Melihat dalam seleksi ini syarat dengan digital, hendaknya masyarakat tetap waspada terkait penipuan yang mengatasnamakan BKPP dalam penerimaan CPNS ini. Seleksi dengan sistem chat ini sangat terbuka dan hasil ujian pun bisa langsung diketahui setelah mengikuti seleksi. Tim Liputan, Berau Televisi melaporkan. Pemirsa, belusukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti ke Pulau Derawan membuahkan hasil. 3 kapal asing dan 3 perahu kecil beserta 16 orang lainnya berhasil ditangkap. Tim Liputan Berau TV yang berkesempatan mengikuti perjalanan Ibu Menteri Susi Pujiastuti di Kepulauan Derawan pada hari Senin 17 November melihat langsung penangkapan yang di luar rencana itu. Sebelumnya, Ibu Susi dijadwalkan mengunjungi beberapa pulau kecil di sekitar Derawan. Ada Pulau Maratua sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan Malaysia, berlanjut ke Pulau Kakaban dan Sanga lagi. Malam harinya Ibu Susi menghabiskan waktu di Pulau Derawan. 2 agenda malam itu yaitu makan bersama Bupati Berau Haji Makmur bersama jajaran Kementerian KP dan pelepasan 69 tukik atau anak penyu hijau.
Cahayanya harus ke sini karena kalau enggak dia akan mengarah ke cahaya, dia akan balik. Jadi harus ke Bapak di sana. Dia akan cahaya. Biar di sini gelap. Larinya. Come on, no. Dia akan ikuti cahaya kalau ada cahaya di situ. Oh please. T-nya beruang. Ada 69. Itu ngikutin cahaya kan Pak? Iya. Cahaya harus sebelah sana biar dia ke laut. Kalau enggak dia ngikut cahaya. Ya itu. Jangan dari situ Mas, dari sana Mas, di air Mas. Keinjak nanti. Injak. Cahayanya ke sana. Ya. Come. Go closer. Dia gitu sampai ketemu nanti 20 tahun lagi untuk kembali lagi ke sini ya, perjuangan gitu. Ya belum, kalau kecil gini nggak dipasang sini. Ya, jalan, selamat jalan nih. What is there? Waktu menunjukkan pukul 22.30 waktu Indonesia bagian tengah, namun secara mendadak, Ibu Susi bersama Bupati Haji Makmur dan Wakil Bupati Haji Amar Rifai berjalan ke arah perkampungan Drawan. Ia melihat berbagai aktivitas seperti penjualan cenderamata, pakaian hingga hasil laut. Ketika tiba di salah satu sudut kampung, Ibu Susi melakukan obrolan singkat dengan para nelayan yang merupakan penduduk Pulau Drawan. Awalnya, pembicaraan hanya seputar aktivitas nelayan setiap harinya. Kemudian salah satu nelayan tersebut mengeluhkan kapal dan nelayan asing yang sering mencuri ikan di sekitar Pulau Drawan. Obrolan pun menjadi panas ketika Ibu Susi mulai terkaget-kaget mendengar informasi nelayan, mulai dari penangkapan ikan menggunakan bom, mengancam dan merampas hasil tangkapan nelayan hingga mengkonsumsi bahan bakar minyak subsidi. Mendengar keluh kesah warga tersebut, Ibu Susi langsung menjawab dengan lantang agar mengejar kapal-kapal tersebut dan diperintahkan oleh DKP untuk membakarnya. Sementara orangnya ditahan. Perintah tersebut, Ibu Susi mengatakan dirinya yang akan bertanggung jawab. Sekarang gini aja, kapal yang itunya disita, satu isiin mereka. Atau saya nanti buat instruksi. Betul itu. Keamanan. Armatin seret ke tengah, tapi kapalnya kita sita aja, ambil Pak, sudah. Kasih contoh satu dibakar aja, nggak apa-apa kalau perlu. Sudah ada satu juga. Ya kemarin Sudah satu dibakar. Contoh aja. Cuma yang enaknya gini, yang celakanya itu dilaporkan. Kesian Pak Kapolres. Maksud saya minta ada ketegasan itu, makanya di awal-awal. Lapor Pak Kapolres, saya mau ngomong nanti sama Pak Nanti Kapolres. saya minta awal-awal, baik apa? Udah gini aja, naikkan kasat, satu kapal, kapologi, seret ke tengah, tegas. udah nggak boleh balik. Ini kan kesian. Kapal yang ada tarik ke berau sana Pak. Ini kemarin kena periksa juga, kepolisian saya ini. Kenapa meriksa Bapak? Ini karena dia kena periksa. HAM macam-macam. Jadi kalau memang Nggak bisa Pak. Saya kalau mau membuat surat perintah dengan catatan, karena tanggung jawabnya keamanan ini kepada daerah dengan catatan, beliaunya ada surat perintah juga. Membantu kepala daerah saja ngomongannya begitu enak. Kan beliau ini juga kena sasaran. Kalau kita kan tidak bisa diberhentikan siapa oleh rakyat. Kan beliau ini kan ada saya, nanti saya bicara sama Pak Suhardi. Oke. Yang saya minta kasar. Ya. Seperti kemarin kan saya telepon. Sekarang sebetulnya yang begini, kalau Bapak di sini bisa atasi. Bapak dari Angkatan Laut. Bukan laut di Tarakan. Ya makanya itu kan kapalnya misalnya ada 10.
Satu, kasih naik itu orangnya semua ke satu kapal itu. Deret ke tengah, atau dua misalnya, nggak cukup satu, dua. Deret ke tengah, tidak balik. Kapal yang 8 ini bawa nelayan, hidupin, bawa ke Berau, ke sana, ke darat, sita dulu. Urusan nanti. Kalau ada HAM, saya, karena dubesnya udah saya dudukin Mbak di Jakarta. 6 dubes, Cina, Malaysia, Filipina, dan orang Filipina janji, dia mengerti sekali. Nanti saya kasih videonya. KKP itu, Jenny, tolong minta sama Orangnya ada kan KKP. di sini? Orang-orang masih ada Pak? Masih sekitar Pulau Panjang itu. Dia kalau pagi mengantar hasilnya ke Nggak ada sini. di daerah sini. Nah, yang gak enaknya itu dia sampai merusak. Pak, kalau mereka seperti ini kan pasti ngambil barang dari Iya. sini, nggak mungkin tidak. Dan saya Saya maaf, curiga kemarin, ikan karena- yang saya makan itu biasanya ikan itu bukan dapat pancing, Bang, tapi dapat bom. Kakap merah yang kecil-kecil kan biasa suka bom ya. Dan batu-batu tubuh dibulak-balik sudah sama Ya, dia. ya. Hancur. Memang tadi saya lihat juga karang-karangnya sudah Mati. Ini kalau udah dihalau ini Bu, ini 3 tahun tambah banyak, banyak, Pak. tambah Pasti banyak, tambah tambah banyak mereka. Masalahnya di Malaysia itu tambah susah. sekarang gini aja. Kenapa nggak bikin Susah, Pak. siskamling Susah dan pancing. babinsa Ada kampung? Tapi enggak, Bu. kita sudah ada jaga Pak tiap hari. di Kita tiap jembatan. malam ada jaga Bu. Ya. Tapi Kalau kalau kami mereka hanya ada di sana gimana? Nggak bapak nggak punya. tapi kami nggak punya alat senjata Bu. Kalau kami punya juga kami yang menghalau mereka. Bapak-bapak ini sih ikut. Jadi kalau bisa nanti saya minta Bu kembali ke Jakarta, Kasat, Kapolri, saya kira kalau itu instruksi. Hari Senin atau Selasa ya. Kalau perlu rapat ini dipersoalkan, jangan. Kalau kemarin kan Pak ribut-ribut. Sudirman, mana Pak? Dicatat semua. Halo Fik. Ya, can you set a meeting between Pak Marstio, me, and Pak Kapolri and Pak Suwadi? Kasal. Iya, Pak Marstio dan Pak Suwadi. Nah, di sini di Berau tuh banyak orang-orang dari Malaysia, mereka ngerusak karang, ngerusak apa. Ya, oke ya, ya, ya. Setelah itu rapat kabinet jam berapa? Senin. Jam 1. I don't think I can make it. But I do my best. 9. Setelah sekian lama mendengar keluh kesah warga, lantas Ibu Susi tak puas. Dirinya mengajak nelayan duduk di sebuah warung menjelaskan lebih lanjut. Begitupun dengan rombongan yang mengikutinya duduk di warung tersebut. Pembicaraan tidak terasa telah memakan waktu sekitar 2 jam. Saat nelayan melaporkan, ia langsung meminta konfirmasi dari pihak terkait yang ada malam itu, seperti Bupati Berau, Kapolres, Dandim dan jajaran di KKP. Ibu Susi langsung memerintahkan agar tim membuat operasi gabungan yang terdiri dari kepolisian, Dandim dan pengawasan kementerian menjadi satu serta TNI Angkatan Laut. Tidak hanya itu, belum cukup puas dengan kampung, Ibu Susi pun melanjutkan ke salah satu aula terbuka di BMI tempat rombongan menginap. Ia meminta beberapa orang kumpul pada satu meja melanjutkan rencana penangkapan. Dirinya mengatakan agar tim bergerak cepat pada malam itu. Bahkan dirinya mengatakan tidak bisa tunggu besok, harus malam itu juga. Jika tidak, mereka semua akan kabur. Tim patroli pun segera bergerak cepat menggunakan 3 kapal. Operasi dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian tengah dan kembali ke Pulau Derawan 3 jam kemudian. Tim gabungan membawa 3 kapal berukuran sedang dan 3 perahu kecil serta 16 orang awak kapal. Dikatakan oleh Bupati pada pagi harinya, kalau illegal fishing ini merupakan tindakan yang sudah sangat meresahkan warga nelayan. Untuk itu pihaknya akan mendukung upaya yang dilakukan oleh tim yang terbentuk termasuk harapan Ibu Menteri pada saat berada di Derawan saat itu. Ini sudah keluhan masyarakat sebenarnya.
karena ini dia melakukan satu kegiatan illegal fishing kalau saya lihat, dan bahkan sudah melanggar akidah lingkungan hidup. Justru itu kita sudah sepakat tadi malam, baik Menteri maupun aparat keamanan, kepolisian, Kapolres dan Dandim, dan termasuk Angkatan Laut yang diminta oleh Kepala Staf Angkatan Laut di Jakarta ambil langkah-langkah. Ya, kita langkah-langkahnya ya kalau memang ada hal-hal yang tertentu ya kita proses secara hukum. Sementara ditemui terpisah, Kapolres Berau mengungkapkan kalau tindakan tersebut dilakukan oleh jajarannya karena memang tugasnya menjaga kestabilan kehidupan masyarakat, apalagi sampai pada tindakan yang meresahkan warga. Namun untuk kewenangan tindakan pelanggaran hukum akan ditangani langsung oleh imigrasi dan kementerian, sementara kepolisian dan TNI bersifat melaksanakan tugas dalam hal pengamanan. Kalau untuk kita sendiri dari pihak Polri ini belum bisa memproses dia dengan keberadaan dia di sini. Tentunya nanti dengan Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan nanti yang akan memproses mereka kan gitu. Tapi kalau nanti ditemukan mereka warga negara asing ternyata ya dari pihak keimigrasian. Kita intinya hanya membackup untuk melakukan tindakan pengamanan terhadap mereka. Karena mereka sudah meresahkan masyarakat. Nah, meresahkan masyarakat inilah tugas kami. Ya, kan untuk meniadakan bentuk ancaman yang bisa meresahkan masyarakat. Itulah tugas kami. Makanya kita amankan. Untuk proses peradilan selanjutnya nanti dari Dinas Perikanan dan Kelautan sama Imigrasi nanti yang akan melakukan proses itu. Dalam penanganan ini mereka kemudian ditampung di Tanjung Batu untuk proses selanjutnya, yaitu pembuatan BAP yang selanjutnya akan dikembangkan lebih lanjut karena dicurigai masih banyak komplotan mereka di sekitar Kepulauan Derawan, kurang lebih 200 orang, dan sekitar Balai Kukup Kecamatan Batu Putih kurang lebih 400 orang. Tim Liputan Pro TV melaporkan. Pemirsa, pemancangan pertama tiang baja dalam pembangunan dermaga Pulau Maratua oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau, Fahmi Rijani, hari Minggu kemarin. Acara tersebut diawali dengan syukuran yang dihadiri oleh Kepala Kampung Maratua, Camat Maratua Kudarat, Kapolsek Maratua Ibtu Edmondus Hippo, serta warga setempat dan PT Wijaya Karya sebagai kontraktor pembangunan dermaga tersebut. Kadis Hub Kominfo Fahmi Rizani mengatakan bahwa keberadaan dermaga ini disebutkan sangat diperlukan dalam menunjang perekonomian masyarakat, juga menunjang sektor pariwisata yang ada di Maratua. Kembali dijelaskannya, mengingat Maratua yang kesulitan air bersih, kelak bakal dilengkapi dengan sarana air bersih dengan sistem penyulingan air laut. Meski dalam kapasitas kecil, diharapkan pihak kecamatan mampu memaksimalkan volume air yang dihasilkan. Yang pertama, untuk menunjang wisata, tetapi juga dermaga ini nanti multifungsi, Pak, termasuk kapal-kapal nelayan. Karena kita berharap memang kita utamakan juga untuk kepentingan masyarakat sekitar dulu, Pak. Nah, tetapi tentunya ini apa yang disampaikan Pak Camat, kami juga berharap nanti kalau jadi kami tidak mungkin Pak menempatkan personil di sini. Tentunya kami nanti akan bekerja sama dengan pihak kecamatan untuk mengelola ya, dan sekaligus mungkin pemeliharaannya nanti, Pak. Karena di dermaga ini insya Allah, Pak, akan dilengkapi nanti dengan air bersih. Air bersih kita mencoba mengambil air asin jadi tawar, Pak. Walaupun debitnya kecil, tapi ini saya kira sangat membantu. Nah, ini nanti tentunya juga bisa untuk digunakan oleh masyarakat. Tetapi kalau debitnya kecil, tentunya nanti pihak kecamatan yang mengatur lah nanti kalau sudah jadi, Pak. Insya Allah ini kami lengkapi, Pak. Pada syukuran tersebut, Kadis Hub Kominfo melakukan pemotongan tumpeng yang didampingi Camat Maratua Kudarat, serta Kapolsek Maratua, yang dilanjutkan dengan peresmian perdana tiang pancang baja. Saya serahkan Pak Camat, pimpinan wilayah. Iya. Ya.
Oke, Pak. Ayo. Oke, Pak. Fauzi Ramadan selaku Seat Manager PT Wika saat ditemui tim liputan Brau TV mengatakan bahwa sampai dengan saat ini proses pemancangan tiang baja telah mencapai 40%. Pemancangan tiang baja ditargetkan selesai sampai bulan Desember dan dilanjutkan dengan pembangunan struktur. Lebih lanjut dikatakannya ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses pembangunan tersebut, yaitu pengiriman dilakukan dari Surabaya dan Palu yang terkadang tidak tepat waktu karena adanya pemeriksaan dari TNI Angkatan Laut, serta kondisi air laut yang pasang surut mengakibatkan kapal tidak bisa merapat. Nah, sampai dengan saat ini pekerjaan kita itu baru mulai pemasangan tiang pancang baja. Itu mungkin di posisi hampir sekarang mungkin 40% lebih. Nah, Untuk progresnya sampai dengan saat ini. Kemudian, nah ini mungkin dalam bulan ini juga hasil pemancangan tiang pancang ini akan diteruskan dengan pekerjaan struktur. Ini memang masalahnya mungkin karena pulau luar, sumber daya yang ada untuk pelaksanaan ini tidak ada di sini gitu. Jadi semuanya didatangkan dari luar pulau, bukan dari Kalimantan sendiri, malah dari Brau. Dari Surabaya ya? Ada dari Surabaya, ada dari Palu nanti kan. Memang keterlambatannya atau permasalahan banyak berkutat di situ. Kemudian waktu masuk ke lokasi sendiri itu kan ada hambatan terhadap pasang surut. Nah, jadi waktu misalnya awal-awal dulu kita mau masukkan kapal untuk sandar itu terhambat sama posisi lagi surut. Kemudian draft air tidak tercapai gitu kan. Dermaga yang memiliki panjang kurang lebih 140 meter dan lebar 4 meter menjadi multifungsi sebagai dermaga wisata dan dermaga khusus nelayan. Dermaga yang ditargetkan selesai Juni 2015 mendatang diharapkan mampu menjadi penunjang kegiatan Maratua ke depan. Tim Liputan Brau Televisi Sedewo melaporkan. Pemirsa, masih dalam suasana belusukannya Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti di Kepulauan Derawan, keberadaan kapal-kapal asing yang beraktivitas di wilayah perairan Kabupaten Berau semakin mengkhawatirkan. Hal ini pun menjadi salah satu laporan masyarakat yang disampaikan Bupati Berau Makmur HAPK kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi Pujiastuti yang melakukan kunjungan kerja di Pulau Derawan Senin lalu. Tidak hanya itu, Ibu Menteri Susi juga mendapat laporan langsung dari masyarakat nelayan di Pulau Derawan. Didampingi Dirjen Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Sudirman Saat, sejumlah pejabat kementerian dan Bupati Berau Makmur HAPK, serta pejabat terkait Minggu malam, Menteri Susi berkeliling kampung Pulau Derawan dan banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait kapal-kapal asing yang dilaporkan melakukan illegal fishing. Laporan yang diterima ini pun direspons serius oleh Menteri Susi yang malam itu juga langsung menggelar pertemuan dengan pejabat di jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Berau yang berlangsung hingga dini hari. Dalam pertemuan tersebut dibahas terkait keberadaan kapal-kapal asing yang sudah cukup lama masuk ke wilayah perairan Bumi Batiwakal ini. Ibu Susi juga langsung berkoordinasi dengan jajaran terkait di tingkat pusat. Dari laporan-laporan yang diterima, Menteri Susi Pujiastuti bertindak tegas dan meminta kapal-kapal asing tersebut segera diamankan. Dan alhasil pada pagi harinya sejumlah kapal asing beserta anak buah kapal yang berhasil diamankan di Pulau Derawan. Untuk menangani masalah kapal-kapal asing tersebut, Menteri Susi Pujiastuti harus menunda kepulangannya ke Jakarta untuk mengikuti rapat kabinet dengan Presiden dan Wakil Presiden di Istana Negara. Karena Menteri Susi kembali menggelar rapat dengan stakeholder terkait untuk kembali membahas penanganan kapal asing ini. Bupati Berau Makmur HAPK ditemui usai mengantarkan Menteri Susi Pujiastuti di Bandara Kalimarau, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri Susi yang memberikan banyak solusi untuk Kabupaten Berau, termasuk persoalan kapal-kapal asing yang akhirnya mendapat tindakan tegas dengan dukungan pemerintah pusat. Selama ini penanganan hanya dilakukan Pemkab bersama instansi terkait, namun kini ada dukungan pusat. Pemirsa, sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kian galak dalam penertiban nelayan asing, khususnya soal pencurian ikan direspon Thailand. Sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang kian galak dalam penertiban nelayan asing, khususnya soal pencurian ikan direspon Thailand.
Pemerintah Thailand melalui Dirjen Departemen Perikanan, Jompol Sangwansin, sudah memperingatkan agar nelayan dari negara itu waspada. Media Thailand MCOT melalui versi online mengutip pernyataan Jompol yang memperingatkan agar pemilik kapal pukat yang beroperasi di Nusantara terus memantau kebijakan Indonesia. Pemilik kapal pukat yang beroperasi di perairan Indonesia diminta memonitor informasi Undang-Undang Perikanan yang akan diubah dan bisa menjadi pukulan bagi kapal asing. Jompol juga menyorot rencana Susi Pujiastuti mengundang para duta besar negara-negara kapal-kapalnya menangkap ikan di Indonesia. Seperti diketahui, Susi berencana mengundang mereka untuk membicarakan perubahan aturan penangkapan ikan. Yang paling bikin kentar-ketir nelayan asing adalah perubahan penertiban lisensi penangkapan ikan, kuota ikan yang ditangkap, dan ikan yang boleh ditangkap. Juga tentang aturan baru bahwa ikan harus diproses di Indonesia sebelum diekspor atau dibawa ke Thailand. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, FAO, terakhir kali melansir estimasi kerugian akibat aksi ilegal unreported and unregulated fishing di Indonesia pada 2001 yang mencapai 30 triliun. Presiden Jokowi beberapa kali menyebut kerugian negara akan pencurian ikan itu mencapai 300 triliun dalam beberapa kesempatan. Sebelumnya, Ibu Susi mewacanakan adanya moratorium atau penangguhan perizinan kapal tangkap sebagai upaya lainnya guna meminimalkan kejahatan IW fishing. Dirjen Perikanan Tangkap Kementan Gelwin Yusuf mengatakan wacana moratorium tersebut akan dilakukan sambil menunggu kepastian hasil kajian ketersediaan ikan tangkap di Laut NKRI. Tim Liputan, Brau Televisi, Fuadi melaporkan. Pemirsa, sederhana dan berkesan, seperti itulah suasana yang tampak di gedung PKK Kabupaten Brau. Di gedung tersebut seluruh kaum wanita dari GOW, PKK, Guruda PAUD, dan TK turut serta merayakan hari ulang tahun Ketua PKK Sri Marawiyah Makmur ke-50. Berapa generasi kita ajarkan menjadi sabar. Nah ini, jadi sekali lagi di momen yang berbahagia ini kami tentunya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ketua DPRD yang sudah hadir pada acara ini, Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Ada beberapa, saya mohon maaf tadi saya tidak bisa hadir dan belum bisa hadir di Kecamatan Tanjung Muda. Insya Allah di lain waktu kesempatan kami insya Allah akan hadir. Kami juga ucapkan selamat kepada Ibu Ketua DPRD Kabupaten Berau. Tentunya kami berharap ke depan beliau ini bisa memberi warna dan melanjutkan perjuangan kaum perempuan yang selama ini memang masih kurang didengar suara kaum perempuan di parlemen. Sekali lagi mudah-mudahan beliau ini nantinya arif dan bijaksana untuk bisa memberikan peluang, kesempatan, kearifan yang keberpihakan kepada kaum perempuan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana dan berkesan, seperti itulah suasana yang tampak di gedung PKK Kabupaten Berau. Di gedung tersebut, seluruh kaum wanita dari GOW, PKK, Guru PAUD, dan TK turut serta merayakan hari ulang tahun Ketua PKK Sri Marawiyah Makmur ke-50. Usia emas 50 tahun Ketua PKK Sri Marawiyah ini ditandai dengan pembacaan doa serta pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun. Semuanya memang sebagai wujud syukur atas rezeki dan kesehatan selama ini dalam mendampingi tugas suami dan juga sebagai Ketua PKK Berau. Tapi semua itu Bunda lalui dengan senyum dan selalu memohon bimbingannya. Rangkaian bunga adalah tanda apa yang ada di lingkungan kita, dan sejenak kita semua akan mengucapkan selamat dan sukses selalu. Ya, silakan kepada para undangan sekalian untuk mengucapkan selamat kepada Ibu Hajah Sri Marawiyah Makmur yang telah berusia 50
yang berulang tahun. Pacar dong. Pacar. Selanjutnya Perayaan ulang tahun Ketua PKK tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Brau Syarifatul Syadiah, Ketua GOW Dr. Hajar Rohaini, Kepala PPKB Wiyati Wiranto, Wakil Ketua PKK Sri Yuliana Watiningsih Rifai, pengurus PKK, guru dan pengajar PAUD dan TK di Brau. Haja Sri Marawiyah Makmur berkata, sang suamilah yang selalu mendukung dan memberikan bimbingan serta memotivasi dirinya, baik dalam menjalankan tugas sebagai istri bupati atau dalam karirnya saat ini. Di sela-sela acara, sesekali pasangan suami istri tersebut turut menyumbangkan lagu mereka masing-masing. Kami ucapkan terima kasih kepada para wakil ketua DPRD, khususnya kaum perempuan. Kami berharap ke depan usia boleh tua tapi semangat berjuang dan memberikan support kepada kaum perempuan, generasi muda, khususnya anak-anak usia dini ke depan. Kita berharap tanamkan sejak dini rasa cinta tanah air, bangga menjadi anak Indonesia. Dan ketua dan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Brau, kami mengimbau, kami harapkan ke depan agar lebih solid, jaga rasa kebersamaan. Seberat apapun tugas dan tanggung jawab kita lakukan, diberikan kepada kita, insya Allah akan ringan apabila kita saling bersinergi. Kami juga ucapkan terima kasih. Kami berharap ke depan usia boleh tua tapi semangat, rasa cinta tanah air, bangga menjadi anak Indonesia. Kami harapkan di masa-masa yang akan datang. ini
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dewan Perwakilan Rakyat memberikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-50 untuk Ibunda kita Haja Sri Marawiyah Makmur SPD MPD. Kami mengharapkan di usia yang ke-50 ini Ibunda senantiasa diberikan panjang umur, diberikan limpahan kesehatan, diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena kami tahu Ibunda merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Berau sekaligus Sri Kandi di Kabupaten Berau. Inspirasi beliau menginspirasi juga kaum perempuan di Kabupaten Berau untuk lebih tegar, untuk lebih maju dengan semangat emansipasi wanita bahwa kita kaum perempuan juga bisa. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahunnya ke-50 untuk Ibunda. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Pada kesempatan tersebut, Bupati Makmur HAPKMM mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya, serta mendoakan semoga panjang umur dan selalu setia mendampingi dalam menjalankan tugasnya untuk membangun Kabupaten Berau yang lebih baik dan sejahtera. Bulan saja lagi, yang penting. Dan harapannya selalu sehat walafiat. Dan kami nanti suatu saat sebagai masyarakat biasa harus selalu siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan di Kabupaten Berau. Saya kira ini giat memberikan dorongan, memberikan dukungan dengan apa yang dimiliki gitu. Karena kepala daerah ini penting juga. Dukungan dari ibu. Tanpa dukungan dari ibu saya kira banyak program lintas sektor yang ada yang menyangkut masalah pemberdayaan masyarakat kita. Ini sebagian jelasnya berada pada posisi-posisi ketua PKK sebagai yang juga adalah seorang ibu kepala daerah. Jadi tentunya dengan keberadaan ibu juga memberikan motivasi tersendiri dalam memberikan suatu pelayanan yang terbaik bagi masyarakat kita. Seandainya ibu tidak memberikan dukungan, maka juga berdampak kepada kebijakan-kebijakan, berdampak juga terhadap pelayanan. Ya, ibu jelas rela segala-galanya dalam artian waktu tersedia yang memang sangat dengan keluarga mungkin terbatas. Jelas seorang ibu kepala daerah yang harus mampu membatasi diri, menahan diri dan segala aspek kegiatan dan sebagainya. Dan banyak meluangkan waktu untuk kepentingan orang banyak dan masyarakat. Terima kasih, Pak. Sudah aku katakan siapa tanggal 18 November 2014, Ibunda kami, Ketua Tim Penggerak PKK Sri Marawiyah Makmur genap berusia 50 tahun. Bisa juga dikatakan emas yang ke-50. Kami atas nama jajaran Tim Penggerak PKK mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga di usia yang ke-50 ini Ibu tetap diberikan kesehatan, kesuksesan, dan selalu memberikan ujangan-ujangan yang bermanfaat buat kami semua, khususnya tim penggerak PKK dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Selamat Ibu, selamat yang ke-50. Terima kasih. Pada hari ini kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 kepada Ibunda Haja Sri Marawiyah Makmur selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Berau. Kami berharap mudah-mudahan beliau selalu sehat, diberikan kekuatan
dan kami selalu mendapatkan bimbingan dari beliau untuk melaksanakan tugas-tugas PKK yang akan datang, dan semoga PKK di Kabupaten. Tim Liputan, Brau Televisi, Hamid David, Winda, melaporkan. Pemirsa, naiknya harga BBM tidak berimbas pada tarif pelanggan air bersih PDAM Tirta Segah. Perusahaan daerah air minum Tirta Segah tak akan menaikkan tarif air bersih. Komitmen tersebut akan dipertahankan sampai ambang batas kemampuan manajemen menutupi biaya operasional di PDAM itu sendiri. Berbeda dengan daerah lainnya, sebagai perusahaan daerah, PDAM Tirta Segah tidak serta-merta akan menaikkan tarifnya pasca kenaikan harga BBM sebesar Rp2.000 yang diumumkan oleh Presiden Jokowi Selasa malam. Kebijakan tersebut disampaikan oleh Dirut PDAM Tirta Segah, Bahriansyah, diungkapkannya sepanjang PDAM yang ditanganinya masih bisa menutupi biaya operasional. Dirinya tidak akan menaikkan tarif PDAM. Untuk menaikkan tarif PDAM, manajemen PDAM harus melalui persetujuan Bupati dan DPRD Brau. Hingga saat ini, PDAM Tirta Segah tidak hanya fokus pada pelayanan pelanggan, namun seluruh masyarakat Brau yang belum terlayani jaringan PDAM. Pihak PDAM masih menunggu pembangunan instalasi pengolahan air yang baru dalam rangka memenuhi kebutuhan calon pelanggan yang masih dalam daftar tunggu. Diakui oleh Bahriansyah, PDAM saat ini masih pada tujuan utamanya yang belum tercapai, yaitu memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan juga kepada warga yang masuk daftar tunggu. Untuk itu dirinya berkeyakinan tidak akan menaikkan tarif PDAM dalam waktu dekat. PDAM Tirta Segah yang saat ini masuk dalam daftar nominasi sebagai perusahaan air minum percontohan di Indonesia dinilai inovatif dalam memberikan layanan, termasuk inovasi yang membuat berhasil keluar dari keterpurukan. Dan kini, PDAM Tirta Segah menjadi perusahaan daerah yang mandiri dan berhasil menyumbangkan pendapatan asli daerah. PDAM Tirta Segah pada tahun ini telah membangun instalasi baru yang nantinya akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang sampai saat ini masih dalam daftar tunggu yang mencapai ribuan rumah tangga. Namun secara bertahap akan terakomodir sesuai prosedur manajemen PDAM yang berlaku. Tim Liputan, Brau Televisi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi kilas berita hari ini. Kirimkan informasi, kritik, dan saran pemirsa melalui email brautv@gmail.com. Tetaplah bersama kami di saluran Brau Televisi, media informasi Kota Sanggam. Dan selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Lajunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi diimbangi dengan iklim investasi yang meningkat. Kabupaten Brau terus berpacu membangun daerahnya. Melalui prasarana infrastruktur yang memadai, menjadikan Kabupaten Brau terus menuai pujian dan harapan. Berbagai peluang usaha masih terbuka luas. Dengan kotanya yang bersih dan tertata rapi, Kabupaten Brau juga dikelilingi dua sungai yang terus mengalir pasang surut, menjadi salah satu urat nadi roda perekonomian masyarakat Brau masa lampau hingga sekarang. Masyarakatnya yang ramah dan santun menjadi ciri khas penduduk Kawatiwakal yang bersahaja. Jangan kotori dan nodai kota ini dengan tumpukan kriminalitas yang dapat membawa bencana bagi kita. Ayo barintak membangun Bumi Watiwakal, bumi Kabupaten Brau yang tercinta. Iklan ini dipersembahkan oleh Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Brau dan Brau TV, media inspirasi Kota Sanggam, serta RSPD 99,3 FM, media informasi dan hiburan Kota Sanggam.